Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 406. Meminta maaf atau mati. Kamu memilih. Donnie Wu menatap Dev dengan wajah muram. Dan tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun di depannya. Dev adalah yang pertama. Bisakah aku memilih yang ketiga? Dev tersenyum kecil. Yang ketiga, Donnie Wu terkejut. Itu untuk membiarkanmu mati. Setelah kata-kata kematian, Dev diekspor. Napas di tubuhnya tiba-tiba meledak. Aura menakutkan itu langsung menyebabkan napas beberapa prajurit. Kekuatan batin yang mengelilinginya menjadi mandek. Dan kemudian dia merasa seperti sedang ditekan oleh batu besar. Kepulan. Beberapa prajurit kekuatan internal semua berlutut dengan satu lutut. Wajah mereka kesakitan dan darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Semua orang tercengang ketika mereka melihat adegan ini, terutama lelaki tua kurus itu. Matanya melebar dan tubuhnya sedikit gemetar. Aura mengerikan tadi membuatnya hampir berlutut ke tanah. Untungnya, aura itu tidak ditujukan padanya. Kalau tidak dia tidak akan bisa menahannya sama sekali. Siapa kamu? Pria tua kurus itu bertanya pada Dev dengan ekspresi waspada. Namaku Dev. Dev berkata ringan. Ketika lelaki tua kurus itu mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Dan matanya penuh ketakutan. Kamu Tuan Chen. Pria tua kurus itu adalah pengurus rumah tangga besar keluarga Wu. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi cincin, dia masih mendengar tentang nama Dev. Selain itu, Rei Wu mengirimnya ke villa keluarga Jiang untuk mengundang Dev berkali-kali di beberapa hari terakhir. Tetapi Dev dalam retret. Saya tidak melihat Dev. Sekarang mendengarkan Dev sendiri memikirkan aura menakutkan Dev. Barusan dia dapat yakin bahwa pemuda di depannya adalah orang yang membunuh Dani Jiang. Tuan Chen, kami tidak memiliki mata dan menyinggung Tuan Chen. Saya harap Tuan Chen tidak akan tersinggung, kata lelaki tua kurus itu. Dan benar-benar berlutut di depan Dev. Zibo, apa yang kamu lakukan? Mata Donnie Wu melebar. Tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Anda harus tahu bahwa dalam keluarga Wu, identitas Kibo dan Rei Wu dapat dikatakan sejajar. Dan kekuatan mereka juga setara. Sekarang dia benar-benar berlutut di depan seorang pria muda berusia 20-an. Bukankah ini memalukan bagi keluarga Wu? Diam. Pria tua kurus itu memelototi Donnie Wu yang terlalu takut untuk mengatakan apapun. Dev memandang pria tua kurus yang berlutut di tanah dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi berkata kepada Evan, singkirkan semuanya. Ayo pergi. Evan mengangguk, buru-buru mengemasi semua batu, dan kemudian pergi bersama Dev. Baru setelah sosok Dev menghilang, lelaki tua kurus itu berani bangkit. Tuan Wu, batu kami. Melihat Dev mengambil batu itu, Bos Cui buru-buru berkata kepada Donnie Wu, terkunci. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat bahwa lelaki tua kurus itu memberi Bos Cui
mulut secara langsung, menyebabkan Bos Cui pusing dan wajahnya bengkak. Kibo, apa yang terjadi? Donnie Wu bertanya dengan wajah bingung. Tuan muda tertua, kami telah membuat kesalahan besar. Kami harus membuat kesalahan besar. Masalah ini harus diputuskan oleh Tuan. Pria tua kurus itu menghela nafas dan kembali dengan Donnie. Keluarga Wu. Rei Wu sangat marah setelah mendengarnya. Binatang. Nizi. Aku membunuhmu. Rei Wu menamparkan kepala Donnie Wu dengan tamparan. Tapi dia dihentikan oleh Ki Bo Tuan. Bahkan jika Anda membunuh tuan muda tertua, itu tidak akan ada gunanya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah membiarkan Tuan Chen menghilangkan kesan buruk dari keluarga Wu saya. Ya, saya secara pribadi akan meminta maaf kepada Tuan Chen. Rei Wu mengangguk lagi dan lagi. Buru-buru berlari kembali ke kamarnya dan mengeluarkan ratusan tahun ramuan obat yang dia hargai. Donnie Wu berlutut di tanah, gemetar, dan berkata kepada Kibo dengan wajah penuh keluhan. Kibo, siapa pria itu? Mengapa kamu dan ayah takut padanya? Bab 407. Minta maaf. Tuan muda tertua, jangan bicarakan itu. Dialah yang membunuh Dani Jiang dalam kompetisi cincin. Dia membunuh keluarga Wei dan keluarga Jiang. Apakah menurut Anda keluarga Wu juga mengikuti jejak keluarga Jiang? Zep berkata dengan tajam. Kali ini wajah Donnie Wu pucat. Ketakutan setengah mati. Dan dia bergumam, aku tidak tahu. Ini apa yang harus aku lakukan? Binatang, ikuti aku. Rei Wu mengambil Donnie Wu dan pergi. Di villa keluarga Jiang, Dev, Yuki dan Eli sedang makan malam. Linger, jangan kembali ke rumah kecilmu di malam hari. Tetaplah di sini hanya untuk menemaniku. Yuki mengikuti Eli dan berkata, aku bukan bola lampu. Kalian berdua tinggal bersama di malam hari. Apa yang aku lakukan di sebelahku? Dengarkan suaranya. Eli tersenyum. Yuki tersipu memelototi Gu Linger dan berkata, jangan bicara omong kosong. Kami berdua sangat polos. Kami tidak pernah tidur bersama. Semuanya sudah mapan. Tidak apa-apa tidur bersama, dan punya bayi lebih awal. Eli menatap Yuki dengan ekspresi lucu dan berkata, persetan. Aku tidak melahirkan sepagi ini. Aku belum cukup bersenang-senang. Yuki memutar matanya. Dev tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia buru-buru mengambil beberapa gigitan makanan dan berjalan pergi. Kedua gadis ini bersama dan berani mengatakan apapun. Duduk di sofa. Dev berencana untuk berlatih sebentar. Tetapi melihat seorang bawahan masuk, Tuan Chen, kepala keluarga Wu meminta untuk bertemu denganmu, kata bawahan. Dev tidak memiliki kejutan dengan karakter Rei Wu. Setelah dia mengetahuinya, dia pasti akan datang. Katakan saja aku tidak punya waktu. Dev melambaikan tangannya. Tak lama kemudian orang-orang itu keluar. Di luar villa, Rei Wu dan Donnie Wu sedang menunggu dengan cemas di luar, memegang kotak hadiah yang sangat halus di tangannya. Melihat orang yang memberi tahu laporan itu keluar, Rei Wu bergegas maju. Adik laki-laki, apa yang dikatakan Tuan Chen? Tuan Chen tidak punya waktu. Setelah bawahannya selesai berbicara, mereka menutup pintu villa. Rei Wu dan Donnie Wu ada di luar, dan mereka sedikit tercengang untuk sementara waktu. Apa yang harus kita lakukan? Donnie Wu bertanya dengan hati-hati.
terkunci. Rei Wu langsung memberi Donnie Wu mulut besar. Berlututlah untukku. Terus, berlutut di sini. Berlutut. Sampai Tuan Chen melihat. Kita. Beraninya Donnie Wu tidak mendengarkan. Dia buru-buru berlutut di pintu. Sementara, Rei Wu kembali ke mobil dan menunggu dengan tenang. Di malam hari, tiba-tiba ada guntur dan kilat, dan hujan turun. Rei Wu duduk di mobil dan melihat Donnie Wu berlutut di tengah hujan. Tidak ada gerakan di wajahnya. Keesokan harinya, setelah hujan dan langit, pelangi muncul dari langit. Cantik, Yuki dan Eli melihat pelangi dan berteriak gembira. Dev bernapas di halaman dan menggerakkan tubuhnya. Seorang bawahan datang dan membisikkan beberapa kata di telinga Dev. Dev tertegun sejenak dan kemudian senyum muncul di sudut mulutnya keluar dan lihatlah, pintu villa terbuka. Dan setelah Dev keluar, dia melihat Donnie Wu masih berlutut di tanah dan tubuhnya basah. Melihat Dev keluar, Rei Wu buru-buru menyapanya. Tuan Chen, anjing itu bodoh. Menyinggung Tuan Chen adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Saya harap Tuan Chen dapat menyelamatkan nyawa anjing itu, Rei Wu berkata, dan buru-buru menyerahkan kotak hadiah. Dev tidak perlu melihatnya. Dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual di dalamnya. Dan tahu apa itu. Patriark Wu bersikap sopan. Itu hanya kesalahpahaman kecil. Kamu tidak harus begitu sopan. Bawa Tuan Muda Ling kembali. Dan kamu tidak akan masuk angin. Dev tertawa, mengambil hadiah itu dan menyerahkannya kepada bawahannya. Melihat Dev mengatakan ini, Rei Wu sangat gembira dan mengangguk lagi dan lagi. Oke. Terima kasih Tuan Chen atas kemurahan hati Anda. Saya akan mengadakan perjamuan di rumah sederhana pada siang hari. Saya harap Tuan Chen dapat menghargainya. Bab 408. Saya akan menemukan jalan. Oke. Aku akan ke sana pada siang hari. Dev mengangguk. Dev membutuhkan orang yang bijaksana seperti Rei Wu untuk melakukan sesuatu. Jadi dia setuju untuk pergi ke keluarga Wu. Kalau begitu aku akan menunggu Tuan Chen di rumah. Rei Wu membawa Donnie Wu dan pergi. Dan Donnie Wu hampir pingsan saat ini. Tak lama setelah Rei Wu pergi, Yansen dan Fata datang. Melihat mata keduanya, sudut mulut Dev sedikit terangkat. Jelas, keduanya tertarik satu sama lain. Tuan Istana, Yao Wangfu, telah mengirim seseorang untuk mendesak keseimbangan bahan obat. Mengatakan bahwa bahan obat telah disiapkan. Tunggu saja saldonya tiba. Lalu kirim barangnya. Chi Feng berbisik kepada Dev. Yah. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mempersiapkan Anda menjual semua properti keluarga Jiang dengan harga murah, mengembalikan dana, menjaga villa ini, dan melihat berapa banyak uang yang bisa Anda dapatkan bersama. Dev sedikit mengernyit. Dalam waktu singkat, agak sulit bagi Dev untuk mengumpulkan miliaran dolar. Dia tidak punya bisnis sekarang. Jadi dia hanya menjual beberapa xiaohuan. Dan sekarang volume penjualan xiaohuan dan tidak terlalu besar. Dan Dev tidak punya bisnis selama ini. Tidak ada waktu untuk memperbaiki pil pengembalian kecil. Meskipun aula harimau dan aula fata tidak kecil, mereka adalah geng. Dan tidak banyak properti atas nama mereka. Selain itu, ada ribuan saudara yang harus didukung. Dan mereka tidak dapat menghasilkan banyak uang sama sekali. Ya,
Fata mengangguk. Tetapi hal-hal ini akan sulit dilakukan dalam waktu singkat. Dan itu akan memakan waktu. Tetapi saya telah mengirim seseorang kembali ke Yao Wangfu dalam beberapa hari. Tenggang, Tuan Istana. Kalau tidak, saya akan menjual semua properti Aula Harimau di Hongcheng. Dan saya dapat mengumpulkan sejumlah uang. Bagaimanapun, ada beberapa rakyat jelata di Aula Harimau saya. Ketika saya tiba di ibu kota provinsi, saya menyadari bahwa saya adalah seorang bercanda. Yansen mengikuti Dev dan berkata, Dev melirik Yansen dan tersenyum ringan. Kamu juga ingin datang ke ibu kota provinsi untuk pembangunan. Aku, Yansen melihat ekspresi Dev. Wajahnya tiba-tiba memerah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Fata sedikit menundukkan kepalanya dan tertawa diam-diam. Dalam kasus Aula Harimau, Anda dapat menemukan seseorang yang dapat Anda percaya untuk merawatnya. Kali ini, setelah bahan obat dari Yao Wangfu tiba, saya akan memurnikan pil obat untuk Anda dan mencoba membuat terobosan kekuatan Anda di waktu sesingkat mungkin. Dev mengerti apa maksud Yansen dan tahu bahwa dia ingin tinggal di ibu kota provinsi untuk pembangunan. Bagaimanapun, Fata berada di ibu kota provinsi, dan kekuatan Fata jauh lebih tinggi darinya. Sebagai pria besar, wajah Yansen agak tak sedap dipandang. Benarkah? Yansen tiba-tiba terkejut. Terima kasih banyak, Hallmaster. Kamu ikuti aku. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu lebih rendah dari orang lain, atau akan memalukan bagi istana Tianlong kita. Dev bangkit dan menepuk bahu Yansen sambil tersenyum. Hei, kalau saja kamu tahu di mana aula lainnya. Total ada 13 aula. Dan kamu pasti bisa menghasilkan uang. Yansen tiba-tiba menghela nafas. Oke, lakukan yang terbaik. Aku akan menemukan cara. Tentang uang, silakan kunjungi pasar di sini. Semuanya cukup bagus. Dev tersenyum dan melambaikan tangannya. Fata tersipu dan berjalan keluar. Sementara Yansen menatap Dev dengan penuh terima kasih dan mengikutinya keluar. Fata dan Yansen berjalan kembali. Dev sedikit mengernyit. Miliaran uang. Ini bukan jumlah yang kecil. Di mana mendapatkannya? Jika benar-benar tidak mungkin, mereka hanya bisa mengikuti ayah mertua mereka Juan Su untuk meminta bantuan. Namun, meskipun keluarga Su adalah orang terkaya di Hongcheng, mereka belum tentu memiliki banyak dana. Sisanya adalah aset. Dibutuhkan waktu. Pada siang hari, Rei Wu mengirim mobil untuk menjemput Dev. Dan itu adalah Donnie Wu. Pada saat ini, Donnie Wu sudah berganti pakaian. Dan wajahnya jauh lebih baik. Melihat Dev keluar, Donnie Wu segera membuka pintu mobil dengan hormat. Tuan Chen, silakan masuk ke dalam mobil. Bab 409. Kerjasama. Dev mengangguk dan duduk di mobil. Sementara Donnie Wu mengemudi dengan hati-hati menuju keluarga Wu. Temperamen Donnie Wu sombong dan mendominasi, tetapi dalam menghadapi kekuatan absolut, dia hanya bisa melayani dengan hormat. Bahkan ayahnya sopan kepada Dev. Bagaimana dia bisa berani tidak sopan ketika mobil melaju di jalan? Telepon Donnie Wu berdering, tetapi dia tidak berani menjawabnya. Tetapi diam-diam melirik Dev. Dev tersenyum tak berdaya. Jawab saja panggilannya. Aku bukan iblis. Ketika Dev mengatakan ini, Donnie Wu menjawab telepon. Tuan Wu, Bos Feng telah tiba di pelabuhan. Batu-batu kasar sudah mulai dimuat ke dalam truk.
Dan mereka bisa datang kepada kita di sore hari, kata orang di telepon. Oke, aku mengerti. Donnie Wu berkata bahwa dia akan menutup telepon. Tetapi, pihak lain segera berkata, Tuan Wu. Lalu Bos Feng mengatakan bahwa kumpulan batu kasar ini adalah batu Hengshan. Dan meminta Anda untuk menyiapkan lebih banyak uang. Batu Hengshan. Donnie Wu tertegun sejenak. Dan kemudian ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Tidak masalah. Biarkan dia mengangkut semua batu kasar. Jangan membaginya dengan orang lain. Setelah menutup telepon, wajah Donnie Wu masih penuh kegembiraan. Melihat ekspresi bersemangat Donnie Wu, Dev merasa sedikit penasaran. Jadi dia bertanya, apa batu Hengshan ini? Oh, Tuan Chen tidak tahu. Batu Hengshan ini adalah batu kasar yang diproduksi di Gunung Hengshan. Karena tingkat pengiriman batu kasar jenis ini tinggi. Dan sebagian besar permata berharga seperti hijau, kekaisaran dan merah api, merah, terbuat dari jenis batu Hengshan. Sehingga harga batu asli akan lebih tinggi. Tetapi jika Anda bisa mendapatkan batu jenis ini di tangan Anda, jika Anda beruntung, bahkan jika Anda membukanya sendiri, Anda dapat membuat banyak uang. Donnie dengan bersemangat mengikuti perkenalan Dev. Dapat dilihat bahwa Donnie masih melakukan penelitian tentang batu kasar. Dan dia bukan anak yang tidak berguna. Jika itu dapat meningkatkan tingkat pengiriman batu kasar, yaitu jika 100% permata dapat diproduksi, berapa banyak uang yang dapat dihasilkan benda ini? Dev tiba-tiba menjadi tertarik pada batu judi. Dia sepertinya melihat cara menghasilkan uang. Bagaimana mungkin seseorang dapat membuka permata 100%? Jika ini, kata Donnie Wu, tiba-tiba terpana. Dan kemudian menatap Dev melalui kaca spion dengan heran. Karena dia tiba-tiba memikirkan apa yang terjadi kemarin. Dev hanya secara acak mengambil 10 keping dari batu sisa. Dan bahkan 5 keping ditemukan dengan permata. Meskipun 5 keping yang tersisa tidak dibuka. Donnie Wu juga sepertinya memahami sesuatu. Tuan Chen, jika Anda bisa mendapatkan permata 100%, maka bisnis ini akan menjadi untung besar. Tidak berlebihan untuk menjadi orang terkaya di negara ini. Donnie Wu berkata dengan penuh semangat. Ini cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Dev mengangguk. Tuan Chen, jika Anda tahu cara memilih batu kasar, maka kita dapat bekerja sama. Saya dapat memberi Anda 50% saham. Tidak, 80%. Saya hanya perlu 50% 20 saham. Akan dilakukan. Tuan Chen hanya perlu datang ke tempat kasar dan memeriksa barangnya. Jantung Donnie Wu berdebar kencang. Jika dia bisa memilih 100% dari batu kasar yang mengandung batu mulia, bahkan jika itu adalah 20% dari sahamnya, bukankah dia akan menghasilkan banyak uang? Pilih beberapa batu kasar yang bagus dan buat sendiri. Lalu ambil beberapa barang rongsokan untuk dijual di toko batu judi. Dan biarkan para penjudi batu itu berjudi. Dan Anda bisa menghasilkan uang lagi. Kamu sangat mempercayaiku. Dev tertawa. Percayalah. Dengan tangan yang ditunjukkan Tuan Chen kemarin, seluruh dunia perjudian batu tidak dapat menemukan master dengan visi yang begitu unik. Donnie Wu mengangguk cepat. Yah, aku juga kekurangan uang. Jadi aku akan bekerja sama denganmu. Dev mengangguk.
Terima kasih Tuan Chen. Terima kasih Tuan Chen. Donnie Wu sangat gembira di dalam hatinya. Dan buru-buru berterima kasih padanya. Ketika Donnie Wu membawa Dev ke rumah Wu, Rei Wu sudah membawa seseorang untuk menunggu di pintu. Melihat Dev datang, Rei Wu secara pribadi melangkah maju untuk membantu Dev membuka pintu. Bab 410. Sangat berbakat. Memasuki aula keluarga Wu, Dev menemukan bahwa Rei Wu sudah menyiapkan makan siang yang sangat kaya. Setelah Dev diundang ke kursi utama, yang lain berani duduk. Patriark Wu terlalu sopan. Itu hanya makanan ringan. Mengapa membuatnya begitu megah? Dev melihat ke meja makanan dan berkata dengan senyum tipis. Tuan Chen mengagumi wajahnya. Beraninya aku mengabaikannya, Rei Wu berkata. Dan bangkit dan menuangkan segelas anggur untuk Dev. Donnie, jika kamu tidak menghormati Tuan Chen, ikuti Tuan Chen untuk menebus kesalahan, Rei Wu berkata kepada Donnie. Wu setelah menuangkan segelas anggur untuk Dev. Tidak perlu. Tidak ada yang besar. Kamu tidak perlu menebus kesalahan lagi dan lagi. Itu membuatku terlihat seperti orang yang pelit. Dev melambaikan tangannya dan berkata, ya. Wu Liu mengangguk lagi dan lagi. Tuan Chen tidak tahu apa-apa. Saya pemberontak. Saya tidak patuh sejak kecil. Saya malas secara alami. Dan tidak punya apa-apa bakat untuk berlatih. Tetapi saya tertarik pada beberapa batu pecah sepanjang hari. Setelah waktu ini, saya akan membiarkan dia menutup toko batu judi. Dan dia tidak akan pernah menyentuh batu besar itu untuk saya lagi. Ayah, aku tahu aku salah. Aku pasti akan mengubah sifat arogan dan dominanku di masa depan. Tapi jangan biarkan aku menutup toko. Ketika Donnie Wu mendengar ini, dia langsung berkata dengan cemas, diam untukku. Kali ini berkat kemurahan hati Tuan Chen, atau kamu akan kehilangan nyawamu dan membuka toko batu judi yang menyebalkan di masa depan. Tetaplah di rumah untukku. Dan kamu tidak diizinkan pergi kemanapun. Rei Wu memelototi Donnie Wu dengan marah dan menegur dengan keras. Ayah, tokoku tidak bisa ditutup. Kenapa tidak bisa ditutup? Rei Wu meraung. Karena toko batu judi saya juga memiliki saham di Tuan Chen. Dan sekarang Tuan Chen adalah bosnya. Jadi saya tidak bisa menutupnya. Donnie Wu tiba-tiba teringat masalah memberi Dev 80% saham. Dan segera berkata kepada Rei Wu. Rei Wu tercengang dan menatap Dev dengan wajah bingung. Dev mengangguk dan berkata Donnie Wu benar. Saya berencana untuk berinvestasi di toko batu judinya. Setiap orang memiliki aspirasi mereka sendiri. Dan bakat mereka berbeda. Tidak semua orang cocok untuk seni bela diri. Saya pikir Donnie Wu adalah batu judi. Dalam hal ini, dia sangat berbakat. Dalam hal ini, maka saya dapat yakin dengan Tuan Chen yang bertanggung jawab. Saya percaya bahwa anjing itu juga dapat melakukan bisnis dengan jujur. Rei Wu tidak pernah berpikir bahwa Dev akan memulai bisnis dengan Donnie Wu. Tetapi dengan cara ini, hubungan antara Dev dan keluarga Wu selangkah lebih dekat. Perjamuan dimulai. Dan orang-orang terus memanggang Dev. Tetapi, Dev menolak untuk datang. Namun, selama perjamuan, Rei Wu tampaknya memiliki sesuatu dalam pikirannya, dan terus melihat keluar pintu dengan ekspresi khawatir. Patriark Wu, jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan,
maka aku akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Melihat penampilan Rei Wu, kata Dev. Tidak, tidak, Tuan Chen. Jangan salah paham. Rei Wu melihat bahwa Dev salah paham dan buru-buru menjelaskan, saya memiliki seorang putra yang telah berlatih seni bela diri di luar. Pria itu memberikan beberapa petunjuk, tetapi orang ini bahkan tidak datang. Rei Wu berkata dengan ekspresi marah di wajahnya. Berlatih seni bela diri di luar negeri dengan keterampilan master keluarga Wu. Apakah Anda masih perlu mengirim putra Anda keluar? Dev merasa sedikit terkejut. Bagaimana mengatakannya? Rei Wu juga master kekuatan internal. Seseorang yang dapat diperingkatkan di ibu kota provinsi. Dan bahkan menggunakan putranya untuk berlatih di luar. Rei Wu tersenyum pahit. Tuan Chen tidak tahu apa-apa. Sejauh yang saya mampu, saya masih dapat mengambil tindakan di ibu kota provinsi. Tetapi ketika saya meninggalkan Jiangbei, tidak ada apa-apa. Anda harus tahu bahwa ada banyak tuan di dunia seni bela diri. Apa itu Master of Internal Strength? Mungkinkah masih ada tuan di atasmu? Dev sedikit terkejut. Lagi pula, dia bukan orang di dunia seni bela diri. Dan dia tidak mengolah ki. Jadi dia tidak tahu level dunia seni bela diri abadi tuan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.